Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali lagi ketemu kita hari ini pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Gimana dong kabarnya hari ini? Kumaha damang? Pangestu, mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Seperti halnya Nina Amelia hari ini juga sehat banget dan sudah siap untuk menemani Anda pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Ziman ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin ya. Seperti biasa dong, saya nggak sendirian karena ada my best partner yang selalu tampil berbeda. Beliau adalah pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi, Pak Nyoto Sianto. Hai Pak Nyoto. Hai Mbak Nina. Luar biasa hari ini. Pangestu itu apa ya? Pangestu itu baik. Oh baik. Baik ya. Pak Nyoto kok hari ini beda sih? Selalu beda dong. Oh, iya dong. Iya. Masa kita sama terus, ya kan? Suka deh, suka itu jawabannya. Tapi memang benar sih, nah, hidup itu perlu variasi ya. Perlu dong. Ya, mau ya segitu-gitu doang, masih kita harus terus mengupgrade diri, berinovasi gitu. Tapi kadang-kala juga kita tuh udah olahraga tuh Pak, mengupgrade diri katanya. Tapi tiba-tiba aduh, sakit banget. Kesleo apa kenapa tuh kira-kira? Bisa jadi kesleo, bisa jadi karena kecetit ya, kecetit. atau saraf kejepit. Biasanya sih gitu sih. Betul, Pada betul. salah-salah gerak ya, dalam bahasa Inggrisnya sih petakilan gitu. Petakilan. Kalau kecetit itu bahasa Itali kalau salah ya. Iya sih, bahasa Italinya ya. Iya, betul. Tetangganya itu. Tetangganya. Siapa? Tetangganya Prancis. Yang kemarin menang. Oke, saraf kejepit. Tapi ini menyiksa sekali loh Pak. Ya saraf kejepit itu kan biasanya orangnya angkat-angkat beban ya, angkat karung gitu misalnya kan. Tapi angkat nggak karung juga tapi posisi yang salah Enggak gitu. juga angkat karung juga sih Pak. Kita kadang-kala misalnya nih, apa tuh namanya ngolet. Ngulet, oh iya. Ngulet betul, bisa saraf kejepit juga kan? Itu karena terlalu bernafsu nguletnya. Bisa sarafnya kejepit. Jadi kalau ngulet ya santai-santai lah, jangan terlampau. Tapi banyak loh Pak yang kena saraf kejepit dan mereka terapi dan sakit banget loh itu loh. Oh iya dong. Sampai nggak ya. bisa jalan Karena sampai. Ada yang bahkan sesak nafas ya Pak. Karena sakit saraf kejepitnya ada di bagian mungkin bagian saraf yang mungkin kan ada sakral, lumbar ya kan, torakal mungkin di sekitar dekat-dekat di daerah paru-paru mungkin ya kan. Tapi emangnya saraf kejepit itu sebetulnya apa sih? Nanti kita akan bahas jauh ya Pak Nyoto ya. Iya Ya, siap. silahkan buat Anda Ziman Lovers yang ingin berinteraksi bersama kami boleh di 081511103103 dan pengen tahu dong OOTD-nya Pak Nyoto sama Nina apa sih hari ini? Nah, boleh dong subscribe YouTube channel kita Ziman Herbal. Plus di situ ada banyak banget ya ilmu-ilmu daging mengenai dunia kesehatan dan nutrisi yang bisa Anda akses kapan saja kalau Anda subscribe YouTube channelnya gitu. Oke, kita lanjut nanti ya Pak Nyoto ya. Oke. Karena kita mesti break dulu Kita mesti ya. break dulu. Ya jangan lupa 081511103103 kita bahas mengenai syaraf kejepit. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, kita bahas mengenai saraf kejepit ya. Apa sih saraf kejepit? Tadi Pak Nyoto sampaikan ini adalah sebuah kondisi ketika syaraf kita ini tertekan oleh jaringan tubuh di sekitarnya. Ya, orang bilang sih kalau orang Jawa sih kecetit gitu ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu mesti kita tahu dan bagaimana penanganannya ya. Silahkan 081511103103 dibuka untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama Pak Nyoto. Saraf kejepit, kok bisa terjadi saraf kejepit itu karena apa Pak? Karena kan biasanya saraf kejepit itu terjadinya di tulang belakang ya umumnya gitu kan. Contohnya kalau tulang belakang itu kan ruasnya banyak. Nah di ruas itu kan antara ruas dengan ruas itu kan ada Selang. Apa? Biar lentur ruas-ruas itu kan ada pembatasnya anulus gitu ya. Nah itu kan ada dari tulang paling bawah tuh tulang ekor, dari sakral, kemudian agak ke atas lagi lumbar, dari pinggul ke atas lagi sampai ke dada tuh torakal gitu kan. Terus sampai ke leher itu servikal gitu ya, elespikal ya.
Kirain. Nah itu kan ada apa namanya, ada pembatas-pembatasnya gitu ya. Nah waktu dia mengangkat beban berat, biasanya itu dia kondisinya tidak dia mengandalkan tulang belakang. Padahal kan tulang belakang itu kan ruasnya banyak. Jadi sebenarnya kalau masih muda sih oke ya, tapi udah tua nggak pernah olahraga, ngangkat karung, tapi dia ngangkatnya pakai tulang belakang, kan mestinya pakai kaki, jadi jongkok, gitu. dia angkat pakai tangan baru berdiri. Ini enggak, dia nunduk gitu ya, terus menggunakan kekuatan tulang punggungnya untuk mengangkat beban berat. Akibatnya itulah yang namanya kecetit biasanya. Oh gitu. Jadi biasanya terjadi di tulang belakang. Tulang belakang, dan biasanya sih itu faktor U juga. Oh faktor gitu. U ya. Karena kan biasanya kalau masih muda itu tulang belakangnya masih lentur, masih rapat, masih kuat gitu ya, belum terus otot-ototnya juga mungkin, apalagi olahragawan ya. Nah ini kalau udah lansia, udah nggak lentur, bantalan tulang belakang kan antar ruas-ruas itu ada bantalan tulangnya itu ya. Lama-lama juga udah berkurang kemampuannya, bertambahnya usia, sehingga gampang kena resiko saraf kejepit. Tapi nggak selalu orang tua loh Pak, banyak loh teman-teman aku masih muda pada kena saraf kejepit itu. Dan itu sakit sekali. Oh iya, sakitnya luar biasa itu, nyerinya padahal minta gara-garanya ampun. kalau nggak salah cuma naik motor doang. Terus apa tuh kakinya ngejagrang gitu loh Pak. Nah, mungkin salah posisi kan bisa begitu kan? Betul, bisa, nah bisa, itu di bisa, pinggulnya, kejepit itu nggak bisa jalan Pak Nyoto. Oh iya, kalau udah seperti itu, udah saraf kejepit seperti itu, mungkin dia posisi duduk di motornya itu salah berjam-jam. Ya otomatis sarafnya kejepit dong, otomatis nggak nyaman karena bantalan ruas tulangnya itu bergeser gitu ya. Akibatnya ya ada rasa seperti nyeri kayak panas sekali, terbakar, kesemutan, ada yang sampai mati rasa kebas. Sakit Pak Nyoto, katanya sakit banget itu. Oh iya, bukan itu sakit lagi, namanya juga kejepit ya kan. Kan sarafnya kejepit masuk ke dalam antara bantalan tulang ruas itu. Okay. Dan itu juga resikonya biasanya bagi mereka yang udah umur gitu ya, faktor U itu faktor risiko kena saraf kejepit makin tinggi. Kemudian buat orang yang obes, ya obes itu kegemukan lah ya, itu juga gampang saraf kejepit. Jadi kalau orang gemuk itu jangan model-model ya, jalan kaki aja. Maksudnya jangan salto gitu ya. Kan lagi ngikutin itu tuh tok-tok tuh. Lagi betul, ada gerak pargoy ya kan. Nah, ada apalagi dia memang punya masalah rematik artritis, ada radang sendi, ya otomatis mudah sekali kena saraf kejepit. Baiklah. Apalagi olahraga tapi tidak tahu teknik olahraga yang baik dan benar, bisa juga saraf kejepit, ada cedera gitu kan. Ternyata penyebabnya banyak sekali ya. Banyak, tapi umumnya ngangkat karung gitu ya, ngangkat beban berat ataupun nggak karung lah, beban berat tapi salah posisi. Gendong anak juga bisa, gendong cucu juga bisa ya kan, pokoknya mengangkat beban. Betul. Oke, baik kalau gitu nanti kita lanjut ya. Jangan kemana-mana ya, boleh nanya 081511 103 103 ya. Kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, sebetulnya kalau kita bicara syaraf kejepit itu bisa terjadi di bagian tubuh manapun ya. Cuman yang paling sering kata Pak Nyoto tadi adalah di bagian punggung ya. Gitu ya Pak Nyoto? Iya, betul. Jadi bisa nggak saraf kejepit di bagian tangan? Bisa jadi ya. Bisa, tapi kan di tangan ruasnya nggak sebanyak tulang punggung gitu ya. Jadi hanya karena pada umumnya tulang punggung, karena ruas tulang punggung itu banyak, dari tulang belakang itu, dari yang paling bawah, tulang ekor sampai ke tulang kepala ya, dari sakral, lumbar, torakal sampai servikal itu kan ruasnya banyak sekali, dan di antara ruas-ruas itu ada bantalannya. Nah biasanya bantalan itulah pada saat kita membungkuk ngangkat berat gitu ya, terus kita mengandalkan tulang punggung dan otot-otot kita meregang, akibatnya tulang kita dipaksakan, akibatnya begitu itu sarafnya masuk ke dalam bantalan. Begitu kita luruskan lagi tulang punggung kita, kejepit lah saraf kita. Terus jadi nggak bisa tegak ya Pak? Iya, dan sakitnya itu wah luar biasa, nggak enak banget ya pokoknya. Ngeri. Dan itu juga kayaknya nggak langsung sembuh deh Pak pengobatannya. Ya karena kan itu ada radang, ada saraf yang kejepit ya. Kemudian di bagian yang saraf kejepit itu bisa di pinggang, bisa di tulang belakang. Kalau tulang belakang itu jalannya udah susah itu biasanya itu, yang di tulang ekor gitu ya. Jalannya jadi susah itu, sakitnya minta ampun. Karena secara tulang punggung kan memang menopang dari tubuh kita bagian atas ya. Kalau di pinggang, iya. Kemudian juga kalau di torakal juga, waduh nggak nyaman sekali. Kadang-kadang kayak robot, menengok aja semua badan mesti ngikut karena dia nggak bisa nengok.
tulang belukungnya ini nggak bisa berputar gitu ya. Kadang ada juga di tulang belikat tuh Pak. Nah, itu juga bisa kan? tuh, ya kan? Jadi sensasinya itu bisa rasa nyeri, kemudian sensasi kebakar, kesemutan, Panas, bahkan bisa mati rasa. Ada yang sampai nggak bisa merasakan tangan atau kakinya, ternyata itu akibat dari saraf kejepit. Ya ini kan? bahaya nggak sih sebetulnya Pak? Sebenarnya kalau orang udah saraf kejepit itu udah ada gejala-gejalanya ya. Begitu kita mungkin olahraga terlalu berat atau terjatuh ya, atau mengangkat beban berat yang cara posisinya nggak tepat, kita udah ada sensasi nggak nyaman begitu ya, nyeri-nyeri gitu. Waktu mau sholat gitu, mau sujud, lu kok sakit banget ya di tulang belakang. Tapi kan kebanyakan orang itu menyepelekan. Nah, kalau menyepelekan, tidak istirahat, tidak diperbaiki posisinya, lama-lama nyerinya tambah parah. Nah, kalau nyerinya tambah parah itulah yang berbahaya. Ya kan, nanti kalau terjadi kelumpuhan karena sarafnya kejepitnya nggak reda. Pak? Ya kan mati rasa, ya kan, bisa seperti itu. Apalagi kalau kita nggak ingin saraf kejepit, kita mesti tahu posisi yang baik dan benar saat kita mengangkat beban berat. Kedua, kita mesti melatih kelenturan otot. Ketiga, senam. Tunggu Pak, kalau misalnya mau mengangkat beban berat itu gimana sih sebetulnya posisi yang benar? Nah, jadi posisi yang benar itu, misalnya kita ada bebannya di bawah, gitu ya, aquanya di bawah galon. Bebannya ya, aqua di galon di bawah. Kita jangan menunduk untuk mengangkat beban itu, sebaiknya kita jongkok, ya kan? Kita mengambil pakai tangan saat jongkok, jadi kita mengangkat itu pakai kekuatan kaki kita, kan langsung kita berdiri, ya kan? Gitu. Tapi kan kebanyakan orang gampang aja udah seperti orang membungkuk gitu ya, membungkuk terus diangkatlah itu aqua galonnya langsung dipanggul. Nah, kalau dia nggak pernah olahraga, tiba-tiba klek, waduh. Kemungkinan cedera ada ya. Langsung nyeri. Gitu nyeri, sakitnya luar biasa. Ya kan? Aduh, ternyata mesti banyak trik dan cara. Tapi nanti gimana sih caranya buat kita mengatasi saraf kejepit karena ini menyiksa banget? Jangan kemana-mana ya. Nanti kita lanjut lagi setelah yang berikut. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak buat Ziman Lovers yang selalu siap bersama Nena dan Pak Nyoto di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Dan kita masih bahas mengenai syaraf kejepit. Ternyata kejepit itu bisa terjadi pada syaraf juga ya. Ya. Gak cuman posisi hidupku yang terjepit. Terjepit. Hutang, ya kan, kejepit pintu. Aduh, sakit banget juga loh kejepit pintu. Kasian deh gue. Oke. Yang mau nanya boleh 081511103103 dan tadi Pak Nyoto juga ada cerita bahwa saraf kejepit ini bisa terjadi pada siapapun ya. Pemicunya adalah mungkin karena gerakan yang dilakukan salah ya. Jadi tadi contohnya mengangkat beban ya, kemudian tidur, posisi tidur yang terus-menerus begitu seperti itu juga bisa Pak memicu. Ya bisa juga, kan banyak orang yang posisi tidurnya itu salah tidur, akibatnya salah bantal kata orang bilangnya, itu sebenarnya ada yang masalah kejepit. Tengeng itu ya Pak ya. Tengeng. Yang nggak bisa nengok gitu kan. Itu bahasa Inggrisnya tengeng ya. Tengeng ya. Bahasa Jermannya tenjeng. Iya. Oke, tapi itu sebetulnya dia bisa sembuh sendiri nggak sih Pak? Sebenarnya tubuh kita mampu memperbaiki dirinya sendiri kan, tapi syaratnya pada saat kita saraf kejepit itu kita harus merelaksasi, kita punya otot sama peregangan gitu ya. Dan biasanya kalau udah kena saraf kejepit, nyerinya udah menjalar kemana-mana ya kan. Bahkan bisa ke, misalnya dia saraf kejepitnya di pinggang, bisa ke kaki, bisa kemana, rasanya nyeri, panas, menjalar ke kaki juga. Nah itu biasanya sebaiknya istirahat, dikompres. Kompres air hangat tujuannya peredaran darahnya lancar. Kalau kompres air dingin tujuannya agar menghilangkan rasa nyeri-nyerinya. Jadi kalau bisa ya kompres dingin sama panas bolak-balik lah gantian. Oh gitu. Dan kita mesti istirahat total. Dan kalau bisa kita konsumsi vitamin syaraf gitu kan. Iya, biasanya dikasih obat syaraf ya. Obat vitamin syaraf, biasanya juga dikasih obat pereda nyeri gitu kan. Agar tubuh kita mampu kembali sarafnya itu yang tadi kejepit balik lagi ke normal, ya kan? Emang bisa Pak dengan obat-obatan itu dia syarafnya balik lagi? Kalau obat pereda nyeri itu sebenarnya cuma meredakan aja nyerinya, tapi tidak menyembuhkan saraf kejepitnya.
menyembuhkan saraf kejepitnya ya istirahat total, ya kan. Oh, biasanya ada terapi-terapi khusus nggak tuh, pengobatannya gimana Kalau saraf terapi kejepit? khusus banyak sih ya. Sekarang banyak juga cara-cara yoga gitu ya, asanas gerakan-gerakan yoga yang tujuannya untuk merelaksasi otot dan tulang, akibatnya sarafnya itu bisa kembali normal. Tapi nggak ada yang instan loh ya, walaupun dia pakai cara gerakan-gerakan yoga itu bisa dipelajari gitu ya. Tapi yang paling penting sih istirahat. Kemudian setelah itu apa? Ya kalau memang nggak tahan banget ya mau nggak mau konsumsi obat pereda nyeri kan. Tapi kan nggak bisa terus menerus. Nah harus yang namanya saraf kejepit ini segera diatasi. Tapi banyak sekali penyakit yang mirip-mirip saraf kejepit padahal bukan saraf kejepit. Itu yang mesti kita hindari Itu apa? juga. Dikiranya saraf kejepit, tapi Iya, sebetulnya bukan. bukan. Karena rasanya yang Iya. gejalanya sama. Karena gejala-gejalanya juga sama, seperti ada orang yang sakit diabetik gitu ya, sampai neuropati perifer, punya masalah dengan sistem saraf gitu ya. Kok kayak saraf kejepit, padahal dia gula darahnya udah kelewat tinggi juga bisa. Oh. Ada lagi memang dia punya masalah dengan rheumatoid arthritis autoimun yang menyerang tulang belakang, nyerinya mirip-mirip saraf kejepit, ternyata itu akibat dari penyakit rheumatoid arthritis Autoimun. yang menyerang tulang-tulangnya tapi di bagian belakang. Ada lagi penyakit autoimun multiple sklerosis juga sama, ya kan? Rasa ketidaknyamanannya mirip juga dengan saraf kejepit. Oh, ternyata begitu. Jadi belum tentu ya rasa yang sama itu adalah saraf kejepit. Iya, betul. Oke. Baiklah, nanti lanjut lagi ya. Kita akan kembali setelah break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, segala hal yang ada di dunia ini seringkali datang tanpa diundang ya, termasuk kalau bicara saraf kejepit. Tadinya masih gegap gempita ya, gagah merona. Tahu-tahu gerakan sedikit bikin saraf kejepit udah deh langsung jelek banget ya mimiknya. Habis sakit banget gitu ya. Sampai rasa nyeri yang teramat sangat, kemudian rasa seperti terbakar ya Pak, panas ya. Digerakin sakit, kadang juga bisa demam ya kalau misalnya itu keterlaluan, terus bisa juga pastinya mengganggu aktivitas kita kalau sudah terkena saraf kejepit. Tapi tahu nggak, ada juga sensasi yang sama, tapi itu ternyata bukan sakit saraf kejepit. Tadi contohnya gula kena yang terlalu neuropati tinggi. perifer, akibatnya kerusakan sistem sarafnya, neuropati ya, kerusakan saraf akibat penyakit diabetik karena gula darahnya tinggi, terus alias diabetik kronik, lama-lama sistem sarafnya rusak, bisa ada sensasi seperti nyeri-nyeri di pinggang, nyeri-nyeri di pinggul atau di tulang belakang, padahal itu bukan saraf kejepit, karena sistem sarafnya sudah rusak, saraf tepinya akibat dari penyakit gula darah yang tinggi, atau penyakit rheumatoid arthritis, sistem imunitas tubuhnya itu menyerang bantalan-bantalan sendi yang ada di tulang belakang. Oh, tulang belakang. Ya. Tulang belakang itu kan sambungan-sambungan, jadi sendi semua itu kan Ya, Pak, kebanyakan. jadi kan di tulang belakang itu ada bantalan ruas-ruasnya ya, itu dirusak sama imunitas kita sendiri. Rheumatoid arthritis menyerang tulang belakang. Nah itu kadang-kadang nyerinya ya sama seperti kena saraf kejepit. Kayak kalau orang-orang udah sepuh tuh bungkuk, Iya, ya kan? betul. Terus kakinya bisa X gitu ya Pak ya? Nah itu karena faktor dari dia tidak membiasakan tubuhnya, nyaman tubuhnya membungkuk, terus lama-lama jadi tulang belakangnya terbentuk seperti itu kan. Gitu. Nah akibatnya kita rasa tidak nyamannya itu kan nggak sekali dua kali. Kalau saraf kejepit ngangkat beban, kita istirahat tidur ya. Kemudian kita konsumsi vitamin untuk saraf kita, ya kita bisa kembali normal kan gitu ya. Pereda nyeri ya bisa reda, tapi kan kalau begitu tubuh kita udah menyembuhkan dirinya sendiri bisa normal, nggak makan waktu jangka panjang. Tapi kalau udah kena seperti saraf kejepit, seperti neuropatik diabetik ini, ataupun kena rheumatoid arthritis, atau kena penyakit autoimun lainnya seperti multiple sklerosis, ini kan sakit seperti saraf kejepitnya panjang, tiap hari, tiap jam, tiap detik, nyerinya nggak sembuh-sembuh karena sumbernya adalah penyakit itu sendiri, kan gitu. Multiple sclerosis tuh kayak yang diderita Pepeng itu bukan sih Pak? Iya, itu betul sekali. Yang sampai lumpuh itu ya? Karena sarafnya udah nggak ada selaputnya, ya. Nah, nanti kita bahas deh. Oke, baik. Pastinya ada caranya kok bagaimana kalau misalnya
kita mencegah tidak terjadi saraf kejepit, atau kalau sudah terkena saraf kejepit, apa yang mesti kita lakukan? Sabar ya, nanti kita akan lanjut kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya memang sih semuanya bisa terjadi tanpa disengaja. Nggak ada ya yang sengaja, aku mau gerak ini biar saraf kejepit biar bisa bolos 3 hari. Nggak ada ya. Kalau dia coba-coba nanti dia menyesal, kan? Orang sakit banget ya Pak. Nyerinya luar biasa dan menjalar seperti nyeri lah ya. Menjalar bahkan seperti kesemutan juga kadang-kadang seperti setrum dan nyerinya tuh luar biasa. Bahkan ya udah untuk bergerak itu mikir-mikir dulu saking nyerinya. Ya betul. Ya. Terus itu penanganannya gimana Pak? Ada obatnya nggak? Tadi Bapak katakan ada obat pereda nyeri, ada vitamin syaraf. Ada nggak suplemen yang kira-kira bisa membantu penyakit itu? Ya, jadi ada satu suplemen ya, karena dia sangat menarik sekali. Dia juga punya efek untuk meredakan nyeri ya, tapi dia meredakan nyerinya dari antioksidan, dari kandungan herbalnya. Ya, kita sebut aja yang namanya Ziman karena mengandung mengkudu, kulit manggis delima, kemudian juga pegagan yang fungsinya untuk memberi nutrisi bagi syaraf-syaraf tersebut. Apalagi kalau syaraf-syaraf tersebut udah dia inflamasi. Jadi konsumsi Ziman itu sangat membantu sekali bagi penderita penyakit saraf kejepit. Tapi tetap saja kita mesti istirahat. Kalau perlu melakukan senam-senam yoga untuk melenturkan otot dan tulang yang saraf kejepit itu, banyaklah kita bisa cari di internet gitu ya, tentang bagaimana terapi senam yoga untuk masalah saraf kejepit. Tapi untuk masalah bagaimana syaraf kita bisa tenang, bisa kembali tidak nyeri, tidak panas, tidak rasa sakitnya berkelanjutan, ya coba deh konsumsi Ziman rutin. Apalagi ternyata dia saraf kejepitnya bukan karena syarafnya kejepit, karena masalah faktor gula darahnya tinggi, akibatnya ada neuropati perifer, atau juga mungkin ada autoimun, atau mungkin juga ada penyakit-penyakit yang lain. Konsumsi Ziman rutin, pagi, siang, sore, malam, apalagi yang udah merasa badannya itu nyeri-nyeri semua ya, ada yang sampai penyakit seperti di pergelangan tangan yang disebut carpal tunnel syndrome ya, itu juga masalah syaraf tapi di tangan, ada yang tangannya sampai nggak bisa menekuk. Coba deh konsumsi Zimannya itu dirutinkan ya, pagi konsumsi, siang konsumsi, sore konsumsi, malam konsumsi. Kalau memang badannya sudah banyak sekali rasa-rasa sensasi seperti saraf kejepit. Nah kita nggak usah pusing lagi faktornya dari apa, yang penting kita konsumsi Ziman, pola makan sehat, istirahat yang cukup. Nanti kalau ternyata badan kita rasa nyeri-nyerinya itu sudah membaik, ya kita wajib olahraga dan pola makan tetap pola makan yang baik, dan wajib istirahatnya cukup, kan seperti itu. Nah jadi bagi mereka yang ingin keluar dari rasa ketidaknyamanan, yang rasanya itu seperti akibat dari saraf kejepit ya, seperti rasa nyeri yang demikian hebat, bahkan sampai panas di bagian yang kejepit tersebut, dan penyakitnya itu menjalar, bisa ke kaki, bisa ke tungkai, bisa ke mana-mana, akibatnya bergerak aja mikir dulu gitu ya. Nah coba deh istirahat, dikompres, kemudian juga konsumsi Zimannya rutin. Kalau diurut-urut pakai minyak urut itu boleh nggak sih Pak? Boleh. Takutnya nanti, malah keliru ya. Asal jangan salah urut, itu yang jadi masalah ya. Oke, kita lanjut. Oke deh, lanjut lagi nanti ya setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita ya, Ziman Herbal. Banyak sekali ilmu-ilmu daging mengenai dunia kesehatan dan nutrisi yang kami posting di sana, di mana itu bisa membantu Anda at anytime. Kalau misalnya ada masalah, boleh recall ya, ditonton kembali. Ziman Herbal. Subscribe ya, like, comment, and share. Oke, 081511 masih dibuka buat Anda Ziman Lovers yang ingin bertanya dengan Pak Nyoto. Jadi ada enzim ya, suplemen ya. Betul. Ini yang bisa membantu mengatasi itu tadi ya, syaraf kejepit. Ya. Jadi hubungannya secara tidak langsung bagaimana sih Pak? Jadi apa diolesin apa gimana? Ya kita konsumsi rutin. Sebenarnya pada saat kita konsumsi itu kita membuat tubuh kita itu punya adaptasi terhadap rasa sakitnya itu. Nah, karena dia ada adaptogennya ya.
Kemudian dia juga ada pereda nyerinya secara alami karena dia banyak mengandung alkaloid yang mampu meredakan nyeri-nyerinya tersebut. Kemudian yang menarik dia banyak sekali antioksidan ya yang ada di dalam ziman itu, yang terutama dari kandungan sentral asiatikanya itu untuk merelaksasi sistem saraf. Jadi kalau sistem saraf yang tadinya udah radang, udah sakit, gitu dia dikonsumsi zat yang mengandung sentral asiatika itu, dia otomatis dia menjadi rileks lagi. Jadi bagi mereka yang punya masalah saraf kejepit ataupun rasa ketidaknyamanan akibat banyak sekali kekurangan dari tubuhnya, kan banyak juga orang sebenarnya nggak saraf kejepit, kekurangan mineral saja seperti magnesium, kekurangan vitamin B kompleks itu juga seperti saraf kejepit. Rasanya nyeri-nyeri ya, linu-linu nyeri-nyeri di tulang belakang padahal dia kekurangan mineral ya. Nah karena kandungan di dalam ziman ini kaya dengan saripati dari buah-buahan yang kaya dengan mineral makro dan mikro dan juga banyak mengandung antioksidan, kalau dikonsumsi rutin itu mampu membuat tubuh kita itu memperbaiki fungsinya kembali ke normal setiap sistemnya. Tapi karena kita memberi nutrisi ini dan tubuh kita juga berproses untuk menyembuhkan dirinya sendiri, yang nggak mak bedunduk, nggak langsung simsalabin ya, butuh proses. Jadi kalau misalnya dia sakit saraf kejepit, konsumsi rutin, ya mesti holistik. Ya kalau perlu dikompres, istirahat. Kemudian juga kalau perlu dia untuk peregangan senam untuk melenturkan kembali tulang belakang dan sistem sarafnya itu, senam yoga yang khusus untuk saraf kejepit di bagian tertentu itu juga harus dilakukan. Jadi nggak melulu hanya minum ziman aja tapi juga tidak melakukan hal yang lain. Tapi tetap aja masih sakit. Maksudnya udah minum ziman tapi masih olahraga yang berat ataupun tidak istirahat, ya itu nggak akan membantu. Iya, karena ziman kan ini adalah membantu dari dalam ya dari Pak, dalam, untuk menutrisi betul. itu ya. Jadi kalau tadi dibilang mesti dibalur pakai yang anget-anget itu nggak apa-apa ya. Kan ada juga yang sampai fisioterapi Pak gara-gara saraf kejepit itu. Bahkan juga ada yang fisioterapi, ada yang dipanaskan pakai sinar inframerah jarak jauh biar ototnya meregang kembali, kemudian juga ototnya lentur, lemas, kemudian juga aliran darah lancar, kan bisa dipanaskan gitu ya. Makanya dikompres panas atau dingin juga boleh. Dipanaskan pakai alat terapi juga boleh, yang inframerah jarak jauh itu misalnya ya. Tapi yang paling penting setelah itu ya istirahat. Nggak boleh angkat-angkat beban lagi. Tubuhnya mesti istirahat ya. Oke. Jadi begitu ya. Nah, di mana sih cari ziman? Di radio kesayangan Anda ini, tapi juga sudah banyak ada di marketplace sih. Nah, untuk jangka panjang misalnya ternyata saraf kejepit itu nggak juga sembuh-sembuh, apakah itu berbahaya nggak sih? Karena ya pastilah ngerasainnya udah nggak enak. Apakah ada efek sampingnya ya Pak? Oke, kalau dia nggak sembuh-sembuh, nanti kita bahas lagi nanti. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Nih saya, Nena sama Pak Nyoto kalau lagi siaran tuh juga sering menggerak-gerakkan anggota badan ya. Ini dalam rangka mengatasi kebosanan. Bukan karena saraf kejepit, mungkin terdiri dari saraf kejepit bukan kan ya. Iya. Ya kan kalau misalnya kita duduk diem itu kan bosan ya Pak, gerak-gerak. Terus kayak robot duduk diem, kaku ya kan. Nggak dong banget gitu ya. Mesti gerak-gerak lah ya kan. Berarti kita hidup kan gitu. Iya betul. Pak, tadi kan aku sebelum break kan nanya tuh kalau misalnya dia jangka panjang nggak sembuh-sembuh, dia ngaruhnya gimana? Bahaya. Ya ini saya lihat dari orang yang ada saraf kejepit gitu ya. Dia saraf kejepitnya itu udah lama dan juga tidak berusaha untuk terapi. Ternyata lama-lama dia punya otot kakinya mengecil. Kenapa bisa mengecil? Mungkin aliran darah ke situnya nggak lancar ya. Karena dia untuk bergerak secara normal dia males. Sakit karena juga sakit mungkin, ya kan. Akibatnya dia sarkopenia, kakinya sebelah mengecil karena saraf kejepitnya tersebut. Nah itu kan kalau kita tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah, udah punya rasa nyeri kalau bergerak sedikit karena ada saraf kejepit itu, ya udah jangan bergerak yang seperti itu. Yang lama-lama kan otot kita juga melemah. Lama-lama kalau otot kita nggak digunakan, ya kita udah nggak bisa beraktivitas secara normal. Bahkan lama-lama ya kalau udah lemah nggak bisa digerakkan, ya lumpuh karena sistem sarafnya pada mati karena aliran darahnya nggak lancar. Nah itu kan ada penyumbatan, ada peradangan akibat saraf kejepit itu. Makanya kalau udah punya masalah dengan saraf kejepit, baik gejala seperti saraf kejepit, penyebabnya kita juga nggak tahu, apakah kita angkat beban,
apakah kita salah posisi atau kita bergerak terlampau cepat. Bisa loh bergerak terlampau cepat jadi saraf kejepit ya. Nah, atau kita kena penyakit chronic metabolic disorder seperti ataupun penyakit autoimun yang gejalanya mirip saraf kejepit, ya coba deh konsumsi Zimannya rutin ya. Begitu nyerinya makin kuat, konsumsinya makin rutin. Konsumsi pagi, konsumsi siang, konsumsi sore, konsumsi malam juga konsumsi. Nanti kalau udah agak entengan rasa nyerinya, kita coba browsing cari kalau saraf kejepit bagian pinggang itu senamnya seperti apa ya. Kita lihat juga dari komen-komen yang udah merasakan manfaat dari senam tersebut. Ya kan kalau lagi nyeri-nyerinya senam ya kan nggak mungkin ya. Makanya minum Ziman dulu sampai nyerinya berkurang, baru kita senam yoga untuk melenturkan otot, merelaksasi otot dan tulangnya itu juga biar regang. Jadi sarafnya itu bisa keluar dari tempat kejepitnya itu. Kan seperti itu. Nah, jadi kayak ditarik, dibalikin ke posisinya gitu ya, Pak. Otot kita meregang dan urat kita ketarik gitu kan. Nah, mungkin sarafnya tadinya kejepit di antara bantalan-bantalan itu kan keluar dengan sendirinya. Ya. Tapi kan rasa nyerinya itu mesti diatasi dulu. Pak, kalau yang terapi badan ditarik, atau lehernya kurak itu gimana sih? Kalau orang bilang itu kan terapi kertak-kertak gitu ya. Kalau saya sih kurang, nggak rekomen apa karena saya sendiri takut gitu. Takut keterusan kertak kok nggak balik lagi. Ada Pak Nyoto. Loh kok dikeretak nggak balik lagi. Terus yang nanya sama yang mijet, Pak ini kok kembali? Aduh saya juga baru belajar ya Mas, sorry. Wah mati nanti aku. Nanti aku pasang mikrofonnya miring begini dah. Oke deh, waktunya sudah mulai habis nih kita. Oke, jadi minum Ziman ya, sehari direkomendasikan 3-5 kali, sekali minum 5 tetes. Iya. Dan dapetin Ziman di radio kesayangan Anda ini, boleh juga di marketplace. Sekalian klik Ziman Herbal di YouTube kita. Oh iya, betul Pak Nyoto, terima kasih ya. Pokoknya kita jangan sampai deh kena itu ya. Jangan deh, amit-amit ya Bang Baby. Ya. Saya Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah.